Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Maka banyak hadis, banyak tekanan atau anjuran dari para ulama untuk di bulan suci ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi kadang menjadi masalah bagi orang yang kurang mahir dalam membaca Al-Quran. Ada solusinya. Kita mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Banyak kita temui setiap sore di masjid-masjid kita, di musola-musola kita ada tadarus. Kita cukup mudah. Kita mendengarkan, insya Allah dapat pahala yang sama. Yani man sami'a, orang yang mendengar Al-Quran ini punya derajat tersendiri. Tapi kemudian ada tata cara, ada aturan main agar kita mendapatkan apa yang saya maksud di depan tadi. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Al-Quran Allah berkata begini, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran atau ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dengar dengan baik. Kalau kemudian kita mampu fahami makna-maknanya, kita tadabbur, kita mengangan-angan maknanya, agar ini bisa berbekas di hati kita. Hasilnya apa? La'allakum turhamun. La'allakum turhamun. La'allakum ini, kalau yang berkata, kalau misalkan di istilah pesantren, kalau kemudian memaknai kitab ini la'allakum, menawa sira kabeh. Ini nisbatnya yang mengatakan manusia. Tapi kalau ungkapan ini yang mengatakan Allah, la'allakum itu bermakna hukum pasti. Maka ketika Allah mengatakan la'allakum turhamun, pasti ketika kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan khusyuk, bikhuduril qalbi, pasti kita akan termasuk daripada yang dikatakan Allah la'allakum turhamun, pasti akan dirahmati oleh Allah. Kemudian ulama mengatur, termasuk adab ketika di situ ada majelis dibacakan Al-Quran. Contoh misalkan, di satu majelis tadarusan misalkan, dibaca ayat-ayat Al-Quran, kita tidak diperkenankan kemudian membuat gaduh di situ, ngobrol sendiri. Ini namanya tidak mendengarkan. Atau termasuk adab yang lain, ketika satu majelis dibacakan Al-Quran dan kita ingin makan misalkan, atau mohon maaf, sebagian para kaum pria ini kan merokok, kita minggir agak menjauh sedikit keluar dari majelis itu demi menghormati majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Kita makan jangan di majelis itu. Ini termasuk dianggap kurang adab dengan Al-Quran. Nah, jadi pada prinsipnya ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran agar bisa masuk ke dalam klasifikasi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, ini sebuah nikmat yang luar biasa ketika Allah berkata kamu pasti akan dirahmati. Kalau dirahmati ya semua segala tetek bengeknya ini masuk semua. Ya diampuni dosanya, ya kemudian dimudahkan segala urusan hidupnya, diperbaiki hidupnya, diperbaiki ibadahnya, semuanya kalau sudah dirahmati Allah. Syaratnya fastami'ulah wa ansitu. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan khusyuk, dengan penuh pengagungan bahwasanya yang tengah masuk di telinga kita adalah kalamullah, kalam atau kalimat-kalimat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Ada sesuatu yang luar biasa, yang ini sangat menunjukkan sekali bagaimana derajat orang-orang yang hafal Al-Quran. Asal kita tahu, bahkan sekali bermalaikat itu iri. Karena apa? Annal malaikah. Jadi malaikat ini tidak diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, fadilata hifdzil Quran. Tidak diberikan anugerah menghafal Al-Quran. Fahum harisuna ala istima'ihi minal insi wal jin. Maka malaikat ini sangat senang sekali ketika ada seorang manusia atau bahkan dari kalangan jin membaca Al-Quran. Malaikat saja sedemikian iri. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, mereka tidak diberikan fadilah atau keutamaan hafal Al-Quran. Mereka sangat senang mendengarkan ketika ada seorang manusia yang membaca Al-Quran. Lah kita, masa kemudian ini loh perkara yang malaikat saja iri, masa kita mau sia-siakan? Nah, maka maksud saya ketika ada
ada apa namanya Al-Quran dibacakan, hayo dengarkan dengan seksama, kita dengarkan dengan khusyuk. Ingat, malaikat saja iri sama kita, malaikat saja suka sekali ketika ada Al-Quran dibacakan. Mereka langsung, oke lah, kita coba imajinasikan, saya membaca Al-Quran misalkan, membaca ayat per ayat per ayat, ini malaikat langsung berdoyong-doyong, mereka berkerumun memperdengarkan bacaan kita. Coba, kita ini umat yang diberi Al-Quran, lalu kemudian ketika ada Al-Quran dibacakan kita acuh, ini kan sangat rugi sekali. Ya, saya pikir ini bisa menjadi catatan penting bagi kita, bahwasanya ingat, malaikat saja sangat suka sekali mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantungkan oleh para manusia dan jin. Loh, kok jin? Lah iya, jin itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu sama, mereka juga kena taklif atau beban hukum, mereka wajib iman. Dari kalangan jin juga ada yang hafal Al-Quran. Lain halnya dengan malaikat. Malaikat tidak diberikan anugerah itu. Maka kita harus memanfaatkan anugerah ini yang ada pada kita semua. Jadi kalau kita gambarkan misalkan malaikat ini sangat mengharap ada orang membaca Al-Quran, pengen ngedengerin, pengen mendengar dengan seksama. Nah, kita yang setiap hari ibarat kata disuguhi di bulan puasa ini di samping kanan kiri kita, di musola-musola kita, di masjid kita, kok suruh mendengarkan saja kok susah. Ini kan sangat rugi bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.